Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas pertemuan 8 mengenai memilih portofolio optimal. Di sini kami dari kelas 07 SAKK 001 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Dimas Aris Wijaya, lalu dengan saya sendiri Junika Indriani, yang ketiga adalah Riza Nur Erina Fitrianti, dan yang keempat adalah Yolanda Pratiwi. Portofolio adalah kumpulan instrumen investasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan investasi tertentu. Instrumen investasi yang dibentuk untuk memenuhi suatu sasaran umum investasi. Lalu teori portofolio menurut Markowitz pada tahun 1952 yaitu fokus pada memperoleh imbal hasil yang diinginkan dengan resiko minimal melalui diversifikasi aset, yaitu dengan membentuk portofolio atau menginvestasikan dana tidak di satu aset saja, melainkan ke beberapa aset dengan proporsi dana tertentu. Diversifikasi atau strategi untuk meminimalkan resiko dengan menginvestasikan dana pada berbagai aset. Pada berbagai aset, para investor akan mengorbankan asetnya dengan resiko yang sedikit untuk memperoleh imbal balik atau retur yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu menyusun portofolio dengan prinsip markup. Asumsi dasar yang pertama, periode investasi tunggal. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor berdasarkan return, harapan, dan risiko. Selanjutnya yaitu model Markowitz. Yang pertama, pemilihan portofolio berdasarkan preferensi risiko return. Yang kedua, semua titik di permukaan efisiensi memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan aset bebas risiko atau kemungkinan pinjaman. Selanjutnya yaitu pengaruh diversifikasi terhadap risiko investasi. Yang pertama, diversifikasi menurunkan risiko dengan menggabungkan aset-aset yang tidak berkorelasi. Yang kedua, koefisien korelasi. +1 tidak mengurangi risiko, 0 mengurangi risiko secara signifikan. -1 menurunkan risiko secara maksimal. Covariance positif sama dengan return cenderung naik bersama, negatif return bergerak berlawanan. Cara diversifikasi yang baik. Hindari diversifikasi pada instrumen yang memiliki karakteristik sama. Yang kedua, bandingkan potensi return, resiko, dan likuiditas. Yang ketiga, sediakan dana untuk investasi. Yang keempat, over diversifikasi dapat mengurangi kontrol dan menambah biaya tak terduga. Konsep dasar untuk pembentukan portofolio optimal. Yang pertama, portofolio efisien dan optimal. Yang kedua, efisien menghasilkan return maksimal untuk tingkat risiko tertentu. Optimal yaitu sesuai dengan preferensi risiko return investor. Fungsi utilitas untuk kurva indifferent menunjukkan preferensi investor terhadap pilihan investasi dengan risiko dan return yang berbeda. Aset berisiko dan aset bebas risiko. Kombinasi kedua aset untuk mengoptimalkan portofolio. Tahapan proses portofolio. Yang pertama, penentuan tujuan investasi, melibatkan pengharapan return, resiko, jumlah dana, dan periode investasi. Yang kedua, ekspor pasar, mengumpulkan informasi tentang instrumen investasi dan kondisi pasar. Yang ketiga, membangun portofolio, implementasi strategi investasi oleh manajer investasi. Yang keempat, evaluasi kinerja, mengukur dan membandingkan return portofolio terhadap benchmark. Selanjutnya, ada penentuan portofolio optimal. Yang pertama, berdasarkan preferensi investor, tergantung pada fungsi utilitasnya masing-masing. Yang kedua, model Markowitz, yaitu asumsi satu periode tanpa biaya transaksi, preferensi berdasarkan return dan risiko, tanpa pinjaman atau simpanan bebas risiko. Yang ketiga, aktiva bebas risiko, menyertakan aktiva bebas risiko dalam portofolio untuk meminimalkan risiko. Yang keempat, simpanan dan pinjaman bebas risiko, yaitu memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal. Teori Markowitz dan Efficient Frontier. Efficient Frontier menyediakan kombinasi portofolio dengan return maksimal untuk tingkat risiko tertentu. Alternatif untuk Efficient Frontier adalah yang pertama ada Single Index Model atau SIM. Penyederhanaan model Markowitz membagi return sekuritas menjadi komponen, unik, dan pasar.
multi-index model atau MIM menyempurnakan SIM dengan lebih dari satu indeks terkait return saham. Kesimpulan dari presentasi ini adalah teori portofolio Markowitz membantu dalam diversifikasi risiko dan memaksimalkan return. Yang kedua itu, pemilihan portofolio optimal harus mempertimbangkan preferensi risiko return dan menggunakan aset bebas risiko untuk mengoptimalkan portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.